Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sepulang Kuliah. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau mengulas mengenai dasar-dasar perpajakan yang di dalamnya itu memuat fungsi pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, terus timbul dan hapusnya utang pajak, terus hambatan pengumuman pajak, dan yang terakhir ada tarif pajak. Oke, langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu fungsi pajak. Jadi fungsi pajak itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Jadi pajak ini berperan sebagai pendapatan negara, yang mana pajak ini berfungsi buat membiayai pengeluaran negara. Kemudian yang kedua ada fungsi reguler atau fungsi mengatur. Jadi pemerintah ini tuh bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Jadi misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah itu menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Jadi pemerintah itu dengan adanya pajak tuh bisa menstabilkan harga, jadi sehingga inflasi itu dapat dikendalikan. Kemudian yang keempat ada redistribusi. Jadi pajak yang dipungut tuh digunakan buat ngebiayai semua kepentingan umum, termasuk kayak ngebiayai pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja. Jadi yang pada akhirnya tuh akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya gitu. Kemudian ke jenis pajak. Jadi jenis pajak ini ada menurut golongannya, terus menurut sifatnya, terus menurut lembaga pemungutnya. Nah, yang pertama menurut golongannya. Jadi menurut golongannya pajak tuh ada pajak langsung sama pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu harus dipungut sendiri gitu. Jadi tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak penghasilan. Nah, kemudian untuk pajak tidak langsung itu kebalikannya dari pajak langsung, yang mana pajak ini tuh dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, kemudian menurut sifatnya pajak itu ada pajak subjektif dan objektif. Kalau pajak subjektif itu pajak yang berdasarkan pada subjeknya. Nah, sedangkan pajak objektif itu tidak memperhatikan subjeknya atau keadaan diri wajib pajaknya. Misalkan kalau pajak objektif itu kayak pajak pertambahan nilai. Nah, itu merupakan salah satu contoh pajak objektif. Kemudian menurut lembaga pemungutannya ada pajak negara atau pajak pusat sama pajak daerah. Nah, pajak daerah ini juga dibagi lagi, ada daerah tingkat 1 sama tingkat 2. Nah, kalau pajak negara atau pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan buat ngebiayain rumah tangga negara. Itu misalnya pajak penghasilan, terus pajak pertambahan nilai, pajak barang penjualan atas barang mewah, terus pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan di sini itu yang P3 di sektor perkebunan, perhutanan, sama pertambangan. Kalau misalkan pajak pembangunan yang P2 atau perkotaan dan pedesaan itu masuknya ke pajak daerah, bukan pajak pusat. Beda ya teman-teman. Kalau misalkan ini PBB yang P3, kalau yang ini PBB yang P2. Tepatnya itu ada di pajak daerah tingkat 2 untuk yang P2, perkotaan dan pedesaan. Nah, kemudian bea materai juga masuk ke pajak pusat. Lalu selanjutnya ada pajak daerah. Nah, pajak daerah itu terbagi menjadi 2, ada pajak daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau tingkat 1 itu wilayahnya provinsi, kalau tingkat 2 itu
itu kota madya atau kabupaten. Kalau misalkan pajak daerah tingkat 1 itu contohnya kayak pajak kendaraan bermotor, terus bea balik nama kendaraan bermotor. Nah kayak gitu, yang kayak gitu tuh masuk ke pajak daerah tingkat 1. Kalau pajak daerah tingkat 2 itu kayak tadi yang udah dimention tadi di awal, bahwa pajak bumi dan bangunan yang P2 atau perkotaan dan pedesaan itu masuk ke pajak daerah tingkat 2. Selain itu kayak ada pajak penerangan jalan, terus pajak bangsa asing itu masuk ke pajak daerah tingkat 2. Selanjutnya masuk ke tata cara pemungutan pajak. Nah, tata cara pemungutan pajak itu yang pertama ada stelsel pajak. Nah, stelsel pajak ini ada 3 nih teman-teman. Ada stelsel nyata, stelsel anggapan, sama stelsel campuran, yaitu gabungan dari kedua ini. Nah, yang pertama stelsel nyata. Stelsel nyata ini maksudnya kayak gini, pemungutannya tuh baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, karena kan penghasilan yang sesungguhnya baru diketahuinya tuh pada saat tahun akhir tahun pajak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan stelsel anggapan itu pengenaan pajaknya itu didasarkan pada suatu anggapan kayak gitu. Nah, kalau misalkan stelsel campuran itu gabungan dari stelsel nyata sama stelsel anggapan, mana stelsel ini tuh contohnya kayak PPh pasal 25. Kemudian untuk asas pengukutan pajak itu ada 3. Yang pertama ada berdasarkan domisili, terus berdasarkan sumber, sama kebangsaan. Nah, kalau misalkan domisili berarti kan pengenaan pajaknya tuh atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Itu baik penghasilan itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau misalkan asas sumber berarti pengenaan pajaknya itu berdasarkan penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal si wajib pajak. Jadi kalau misalkan kita dapat uangnya dari Amerika, berarti ya bayarnya ke Amerika gitu, bukan ke Indonesia misalnya ini mah ya. Kalau misalkan asas kebangsaan berarti pengenaan pajaknya tuh berdasarkan status kebangsaannya. Kayak misalkan pajak bangsa asing di Indonesia itu kan dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi walaupun tempat tinggalnya di Indonesia, tapi kalau misalkan bukan berkebangsaan Indonesia, pakainya pajak bangsa asing kayak gitu. Nah, kemudian ada sistem pemungutan pajak. Jadi ada 3 sistem nih teman-teman. Yang pertama ada official assessment system, terus self assessment system, sama withholding system. Nah, kalau official assessment system itu berarti yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak tuh ya pemerintah gitu atau fiskus. Kalau misalkan self assessment system itu berarti si wajib pajak itu menentukan sendiri besarnya pajak terhutangnya gitu. Kalau misalkan withholding system buat menentukan besarnya pajak terhutangnya itu bukan oleh fiskus, tapi bukan juga oleh wajib pajaknya, melainkan pihak ketiganya gitu. Jadi bukan dari fiskus, bukan dari wajib pajaknya, tapi pihak ketiga. Oke, selanjutnya timbul dan hapusnya utang pajak. Kalau timbulnya utang pajak itu ada 2 nih, ada ajaran formil sama material. Kalau formil itu utang pajaknya timbul karena
adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Fiskus. Jadi ajaran ini tuh diterapkan pada official assessment system, bukan self assessment system. Jadi kan kalau official assessment system kan tadi tuh yang menentukan berapa besarnya utang pajak itu kan bukan diri kita sendiri atau wajib pajaknya, melainkan si Fiskusnya. Jadi ya ajaran formil ini sesuai gitu sama official assessment system. Jadi ajaran formil ini tuh diterapin pada official assessment system. Nah, kalau ajaran material itu utang pajaknya timbul karena berlakunya undang-undang. Nah, kalau yang ini diterapkannya pada self assessment system. Karena itu tadi kalau self assessment system itu kan besaran utang pajaknya ya si wajib pajaknya itu sendiri yang menentukan, yang mana penentuan itu tuh berdasarkan undang-undang kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hapusnya utang pajak. Kalau hapusnya utang pajak itu ada 4 nih caranya. Yang pertama tentunya pembayaran. Kalau ada hutang pajak kan tentunya secara normal gitu biasanya kan ya kita bayar gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua ini kompensasi. Kalau kompensasi itu berarti tahun kemarinnya dia pajaknya itu lebih bayar, jadi pada tahun berikutnya lebih bayar tersebut tuh bisa kita alokasikan untuk tahun pajak yang sekarang. Jadi kayak istilahnya pure-purean lah gitu. Kalau misalkan kemarinnya ada lebih bayar 100.000 misalkan, terus tahun berikutnya itu dia utang pajaknya 200.000, berarti yang lebih bayar tahun kemarin itu yang 100.000 itu bisa dikompensasikan untuk tahun pajak yang sekarang. Tapi kan tadi kan 200.000 ya untuk tahun sekarang tuh pajaknya, terutang pajaknya. Nah, berarti yang 100.000 sisanya itu ya kita bayar gitu, melakukan pembayaran ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga daluarsa. Jadi kalau daluarsa ini tuh simpelnya si Fiskusnya tuh enggak melakukan penagihan terhadap si wajib pajak dan udah melewati batas waktu tertentu. Nah, kalau di Indonesia itu kadaluarsa penagihan utang pajaknya itu 5 tahun sejak saat terhutangnya pajak kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat ada pembebasan dan penghapusan. Kalau pembebasan itu negaranya tuh memberi keringanan atau fasilitas kepada wajib pajak, kayak misalkan pembebasan PPh pasal 22 untuk impor barang tertentu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau penghapusan itu utang pajak itu dihapuskan karena atau apabila si wajib pajak itu tidak mampu lagi untuk membayar dengan alasan tertentu kayak kondisi ekonomi kayak gitu. Nah, tapi ini tuh melalui tahap pengajuan. Si wajib pajak tuh melakukan pengajuan dulu gitu, terus disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Kemudian hambatan pemungutan pajak, ada perlawanan pasif sama perlawanan aktif. Kalau perlawanan pasif itu kayak sistem perpajakan itu yang sulit dipahami masyarakat gitu. Kalau misalkan perlawanan aktif tuh lebih ke perbuatan atau usahanya tuh secara langsung ditunjukkan kepada Fiskusnya dengan tujuan buat ngehindarin pajak. Nah, kalau perlawanan aktif kalau di modul dosen saya itu ada tax
avoidance sama evasion. Nah, kalau tax avoidance itu penghindaran pajak yang sifatnya legal atau sesuai hukum. Jadi dilakukannya itu dengan cara memanfaatkan celah aturan. Contohnya kayak membuat anak perusahaan di negara bebas pajak kayak gitu. Nah, sedangkan kalau tax evasion itu dilakukan itu secara ilegal atau melanggar hukum. Jadi contohnya tuh kayak tidak melaporkan seluruh penghasilan dalam SPT. Nah, itu kan melanggar hukum. Nah, alhamdulillah yang terakhir ada tarif pajak. Tarif pajak ini ada tarif sebanding proporsional, tetap, progresif, sama degresif. Kalau tarif sebanding proporsional itu tarif pajaknya berupa persentase tetap. Jadi kayak misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN yang tahun depan akan naik tahun 2025 yaitu 12%. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau misalkan tarif tetap itu tarif pajaknya itu berupa jumlah nominal. Misalnya biaya materai yang 10.000 per dokumen. Kalau misalkan yang tarif progresif itu persentase tarifnya itu meningkat berdasarkan bertambahnya jumlah atau nilai objek pajaknya. Misal pajak penghasilan atau PPh orang pribadi, kalau penghasilannya 0 sampai 60 juta itu kan tarifnya 5%. Sedangkan kalau misalkan 60 juta sampai 250 juta penghasilannya itu kena tarifnya tuh 15%, beda gitu. Kalau misalkan yang tadi di bawah 60 juta makan 5%, sedangkan yang di antara 60 juta sama 250 juta itu tarifnya 15% kayak gitu. Kemudian kalau tarif degresif itu kebalikan dari progresif. Jadi persentase tarif pajak itu menurun. Kalau tadi kan kalau kurang dari 60 juta kan 5%. Kalau antara 60 sampai 250 juta itu kan 15%. Itu kan naik. Penghasilannya naik, tarifnya juga naik. Nah, kalau degresif itu kebalikannya. Dan tarif degresif ini tidak digunakan oleh Indonesia. Walaupun mungkin ada beberapa kondisi yang dimana prinsip tarif degresi itu bisa diterapkan di Indonesia, kayak misalkan insentif investasi. Itu kan pemerintah tuh kadang memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak buat perusahaan besar atau investor besar, kayak tax holiday kayak gitu tuh. Nah, itu bisa untuk kasus-kasus tertentu mungkin secara tidak langsung tarif degresif ini tuh digunakan, tapi untuk secara umum tarif degresi ini tidak digunakan di Indonesia. Oke, sekian pengulasan materi mengenai dasar-dasar perpajakan dari aku. Mungkin kalau ada miss informasi sedikit atau banyak, mungkin itu boleh komen aja di komentar supaya aku bisa memperbaiki pemahaman ini. Oke, see you in the next video. Dadah teman-teman.